Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Gus Baha dengan tema Ijazah Sholawat. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Gus Baha dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ya dengan wong sing iman kau maca sholawat sira kabeh ali ngatasi nabi. Wasallimulan maca salam sira kabeh ala nabi tasliman kelaman maca salam. Kulo tegese ngucap sira kabeh Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Salim minimal. Allahumma sholli wa sallim rahmatan dengan ala Muhammad ing atas Muhammad. Wasallim lan kula salam panjenengan utawa mari salam. Niki mumpung haram boleh jajahi masalah sholawat. Kalau umumnya kiai itu umumnya ulama itu umumnya siapa saja. Orang baca sholawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya sholawat itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke Rasulullah 1, maka Allah membalasnya memberi dia sholawat berapa? 10 ya. Banyaklah fadilah sholawat. Oke, itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya, filosofi akidah yang kita tidak bisa mengaplikan itu, dan itu luar biasa. Saya pernah matur ini pas acara Kholnya Ki Hamid Pasuruan adanya, bulan yang disuruh ngisi saya, karena penambah sahabatnya. Dalam sarah kitab Ihya, namanya kitab Hafiz Sadat Al-Muttaqin. Sekarang sama tak, Nabi itu diutus setelah Nabi siapa? Tidak jawab saja. Bisa itu dituhankan apa enggak? Dituhankan. Karena umatnya over mencintai sampai dianggap Tuhan. Lalu oleh orang Yahudi, Isa itu dianggap problem apa Tuhan? Problem sampai dianggap anak jagal. Sampai orang Yahudi niat membunuh. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan, sehingga Yahudi sangat membenci Isa karena dianggap anak zina. Rasulullah jadi Nabi itu setelah Nabi siapa? Isa. Tentu kata Rasulullah zaman Sugeng, la tutruni kama atrotin nasor. Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Apa pilihannya? Ini kata kitab Al-Fahd, tidak kata saya. Sarahnya Ihya yang dikarang oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi. Itu guru-gurunya kita. Sanad saya ke beliau itu sekitar 6. Misalnya saya, Mbak Mun, Mbak Zubair, Kifaki Mas Kumambang, Mbak Mahfud, Mbak Abdullah, Mbak Abdul Manan, Sayyid Zabidi 8. Ya saya ulang lagi ya, misalnya saya, Mbak Mun, Mbak Zubair, Mbak Faki Mas Kumambang, Ki Mahfud Termat, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan, Ki Sayyid Zabidi. Jadi Sayyid Zabidi itu alim-alimnya orang Mesir, tapi beliau hidupnya di Mekah. Itu punya murid di antara santrinya itu orang Indonesia, orang Jawa, namanya Kiai siapa? Abdul Manan. Ya, Abdul Manan ini yang nanti punya cucu namanya Mbak Mahfud itu muridnya Sayyid Zabidi. Jadi kudunya orang Indonesia itu alim kabeh. Masuk orang Jogja, ke alim yo haram. Gurunya Mbak Zubair itu ada yang orang Jogja, namanya Syekh Muhammad Bakir Jogja. Jadi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadari yang terkenal itu muridnya orang Jogja. Syekh Yasin yang muslim di dunia, ahli sanad dunia. Yasin bin Isa Al-Fadari itu muridnya Syekh Bakir Nur Jogja. Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang Pantura. Masih sebagian yang muridnya buyut-buyut saya. Karena buyut saya juga termasuk sepuh. Buyut-buyut saya yang kudus itu termasuk sepuh. Itu cerita begini. Saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa? Isa. Isa itu oleh Nasrani dilebihkan sampai jadi anak Tuhan atau Tuhan juga. Yahudi melecehkan Isa sampai niat bunuh karena anggapan apa? Ini. Kata Sayyid Zabidi gini. Wa barokatu sholawat. Sholawat ini akan menjaga umat ini ila yaumil qiyamah dan tidak akan salah memperlakukan nabinya. Saya ulang lagi ya. Sholawat ini akan menjaga hadil umatnya Rasulullah maksudnya. Dan ini akan menjaga tauhidnya ila yaumil qiyamah. Bukti kalau kita senang Nabi adalah kita baca sholawat. Baca sholawat bukti senang apa bukti melecehkan? Senang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang nggak senang Muhammad. Nyual sayyidina, itu nganggur lah. Terus kedua, posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi. Dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Wong alim. Saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, hanya Allah itu dan pemberi. Saya mohon ya Allah, engkau pemberi. Berilah sholawat engkau kepada Muhammad. Allah pemberi, Muhammad penerima. Jelas siapa Tuhan, siapa Nabi. Artinya mungkin gak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad? Enggak, barokahnya sholawat. Paham ya? Yo bukti takbir, yo bukti tauhid.
Jadi saya jadi sholawat itu baru kayak takdim dengan Rasulullah, bahwa begitu beratnya Rasulullah mendapat sholawat dari Allah. Yo bukti tahu nak Muhammad apapun hebatnya, tidak akan yartaqi ila darajati rububiyah, dia tidak akan jadi Tuhan, karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad, Allah pemberi Tuhan. Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di. Gue tahu untuk ijazah sholawat. Nah, iya nggak tahu ngaji. Kita mau sholawat monopoda. Langsung wali, si amatiran sih soal wali sama oma, ya mesti wali tuh. Kita anak itu ada wali, mau nego rakyat kelas. Itu hebatnya ulama. Makanya saya itu nggak bisa nggak ikut ulama. Ulama itu beda cara pandang, malah geger kalau nabi Sayyidina. Itu kan tradisi ulama, debat itu kan tradisi ulama. Jadi umat ini akan dijaga terus oleh sholawat. Itu karena tadi bukti kalau kita tak baca sholawat. Bukti kalau kita proporsional siapa Tuhan, siapa Muhammad. Jelas kan? Allahumma ya Allah, berilah sama, berilah sholawatmu kepada Muhammad. Mungkin nggak umat ini mendudukan Muhammad sama dengan Allah, mungkin nggak? Dengan sifat seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Makanya kata saya Jabiti, wa Rasulullah wa injalla qadru, tetap muhtajin ila rahmati. Apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah, tetap dia butuh pada rahmatnya Allah. Sekarang sakit putune Nabi, tapi dia orang alim cara pandang seperti itu. Jika agama ini aman, tidak akan ngalami kayak Nasrani, juga tidak akan ngalami kayak Yahudi. Ya. Makanya di sini itu ulama ngendikan masyhur itu hidup dak magdaat guna sorofi nabi miwakum bimasi tamat khanfi wa kagini. Dak ninggalno sira, mak ing perkara idak akan nyongko-nyongko ing masokan Nasrani. Gak apa-apa kamu ngelok Nabi berlebihan, tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang Nasrani. Yang ketika memuji Nabi, seakan-akan Nabi itu dan Islam tidak akan mengalami itu. Baru aja sholawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata saya jadi itu luar biasa. Jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahabbah kita pada Rasulullah, tapi sholawat adalah menjaga tahu. Paham ya? Sedikit ijazah pulau mumpung itu si Muharram Rasulullah ada bedanya semangat Allah. Muharram. Saya itu baca kitab itu sampai nangis. Wah ini. Dan saya yakin itu memang sirron min asroril ulama. Itu tidak apa ya beliau tahu itu karena ulama itu nur betul. Dan kita dekat sekali sama yang ngarang Ifat. Yang ngarang Ifat itu wafat itu sekitar 1.300, pas 1.300. Berarti kalau sekarang baru 140. Sekarang berapa? 1.440. Berarti sekitar berapa? Kalau 1.300 baru 140. Benar kan kalau saya misalnya saya Mbak Mun, Mbak Zubair pernah ngasih di Fakih, Pak Mahfud, Pak Dua, Pak Manan, saya jadi baru 8. 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25, gurunya umur 50. Berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? Ya kan berarti 50 tahun kan? Dan ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan 20 selama gurunya umur second. Berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun. 144. Ya jadi sama hitung sana itu caranya ya kan sekarang baru 140. Padahal saat kita sampai beliau berapa? 8. Nah iya logikanya tadi per 100 tahun itu kan sudah ada yang ngaji, kan murid sudah kadung umur 20-25. Karena murid alim ini kan ketemunya setelah sama-sama alim. Biasanya ada di Jawa kan alim di Indonesia, terus ke Mekah sudah apa? Alim terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang orang kok santri saya ijek dulu langsung orang Arab. Jadi ini ya Arab kayak supir taksi, misalnya Mekah. Antum nonton mantu. Oh itu kalau di tradisi keluarga saya masalah nggak boleh. Harus alim di Jawa baru mondok ke Mekah. Nah alim di Jawa semua orang Mekah ketemu Arab supir kan, wong Bengali, wong Timur, yasar. Betul kok bis deh. Yasar mana kiri. Jadi bahasa Arab itu pada noboso. Ada wong Arab dari yang untoy. Wong Jawa kita tahu wong Arab man anta iku sapa? Oh, unta. Pasti kok nonton liwat. Terus takoki wong unta bahasa apa? Oh, unta. Mergo nek takoki man, wong Arab iku unta. Takok wong Jawa man anta. Jabe oh iku jenenge unta. Terus kemana dari niku? Takoki man anta, malah nyimpul dhewe. Sembrono. Ya jadi jelas ya, jadi insya Allah umat ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang Nasrani dan orang Yahudi. Dia Rasulullah lahir itu seharusnya periode ini Nabi Sinten. Gimana sing berlebihan nganggap Tuhan, sing gedeng sampai niat membunuh. Nah, ini dijaga oleh sholawat. Jadi tadi Dawi saya jadi wa Rasulullah wa injalla qadru tetap ila anahu muhtajun ila rahmati. Apapun dibaca Rasulullah tetap butuh rahmat.
Bukan apa-apa, artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah sholawat ke Rasulullah Muhammad, tentu itu bukti mahabbah dan bukti siapa Allah, yaitu pemberi. Apapun hebatnya Nabi diberi. Jadi jelas Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apapun hebatnya tetap abduhu